Jabatan Ibtu Rudiana belum dicopot imbas kasus Vina Cirebon. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengkonfirmasi terkait adanya pemberitaan yang mengabarkan bahwa Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek di Cirebon. Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, faktanya berdasarkan penelusuran Polda Jabar, narasi yang menyebut diam-diam Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina, langsung dicopot dari jabatan Kapolsek tidaklah benar atau hoaks. Kami tak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatannya. Intinya, berita itu hoaks atau berita menyesatkan, ujarnya, Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kasus Vina Cirebon sampai saat ini kasusnya masih bergulir dan sejumlah pihak baik keluarga korban maupun para terdakwa terus melakukan upaya hukum, seperti para terdakwa yang mengajukan peninjauan kembali, PK. Pencara membata Ibtu Rudiana memiliki status baru di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan sudah naik menjadi penyelidikan. Ibtu Rudiana dilaporkan kuasa hukum para terpidana dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, naik ke penyelidikan. Status ini muncul setelah Ibtu Rudiana diperiksa Propam dan tim khusus Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selama 3 malam soal kasus Vina. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni membantah status kliennya naik penyelidikan. Pitra Romadoni dengan tegas membantah status baru Ibtu Rudiana. Menurut Pitra, jika status laporan naik menjadi penyelidikan, dia sebagai terlapor harusnya mendapat surat dari Bareskrim. Namun hingga saat ini belum ada pemanggilan. Enggak ada pemanggilan sampai sejauh ini, kata Pitra saat dihubungi Tribun Jakarta, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Menaikkan penyelidikan juga gak ada. Seharusnya kan kalau memang itu dinaikkan ke penyelidikan itu suratnya ditembuskan kepada kita, jelasnya. Pitra memastikan kuasa hukum terpidana kasus Vina, yang melaporkan kliennya, hanya asal klaim saja. Enggak ada, itu cuma versi-versi mereka saja, kata Pitra. Polisi aja belum ada ngomong, ditingkatkan atau apa, gak ada, katanya. Inilah sosok R alias Arta, saksi baru kasus Vina Cirebon yang kesaksiannya sudah diperiksa tim Mabes Polri. R alias Arta adalah teman Eki yang sempat menghabiskan bersama Eki sebelum tewas pada tahun 2016 silam. Arta mengungkap kegiatan Eki sebelum tewas bersama dengan Vina. R membeberkan fakta baru soal perbuatan Eki dan dirinya yang sempat menghabiskan waktu bersama. Ia mengaku, sebelum kejadian ia dan kedua korban Vina dan Eki sempat mengkonsumsi miras dan obat-obatan terlarang. Ia bahkan membeberkan detail kronologi Eki membeli obat-obatan terlarang tersebut. Eki dan Vina lantas pergi bersama dan ditemukan tewas di Jalan Layang Talun. Arta mengaku tak melihat langsung jasad Eki, namun dirinya melihat gelagat geng Eki di depan IGD yang seolah marah dan menanyakan sosok terakhir yang bersama Eki. Seusai jalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, keberadaan Ibtu Rudiana jadi pertanyaan publik. Terkait hal itu, ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J pun menyentil Kapolres Cirebon Kota, AKBP Rano Hadianto. Susno menyebut, AKBP Rano Hadianto seharusnya mencari keberadaan anak buahnya tersebut dan memberikan klarifikasi ke publik. Sebenarnya dia, Rudiana, kan jabatannya Kapolsek, dia harus melaksanakan jabatan dan tugas. 3 hari tidak melaksanakan tugas, dia pasti akan diperiksakan, nah atasannya dia kan Kapolres, ujar Susno seperti dikutip dari The Prime Show di E-News yang tayang pada Rabu, 14 Agustus 2024. Menurut Susno, AKBP Rano Hadianto semestinya mengetahui keberadaan anak buahnya itu. Rano juga seharusnya menjelaskan bukan ikut-ikutan menghilang. Kapolresnya bisa menjelaskan, karena Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk konferensi perslah,
Kapolreslah yang mengizinkan dia untuk bisa kemana-mana, kata Susno. Setelah mengetahui di mana Rudiana, AKBP Rano sebaiknya memberikan klarifikasi ke publik agar tidak ditafsirkan liar. Kapolres Kota Cirebon kalau mendapatkan informasi sudah begini bahwa anak buahnya hilang harus menjelaskan pada publik bahwa tidak hilang. Ada, ujar Susno lagi. Isu Ibtu Rudiana dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan ternyata hoax. Kabar pencopotan Ayah Eki, korban kasus Vina Cirebon, dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan, menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri, termasuk soal pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan berdasarkan perkataan dari mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Itulah yang mengatakan Ibtu Rudiana sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatan itu setelah Ayah Eki dipanggil ke Barreskrim Polri. Menurut itu, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki yang terjadi 2016 silam. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam diakui pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni sebagai kecelakaan. Bak keceplosan, Pitra menyebut Vina dan Eki tewas bukan karena pembodohan. Hal tersebut diungkap setelah melihat ekstraksi chat di handphone Vina. Namun, Pitra buru-buru mengklarifikasi pernyataan itu. Pitra meragukan keaslian dari isi chat yang diekstraksi tersebut. Bahkan ia mengaku punya chat utuh dari hasil ekstraksi itu, sebab isi chat dari ekstraksi handphone Vina sudah ada dalam berkas tahun 2017 lalu. Namun, Pitra masih enggan membeberkan isi chat tersebut. Ia berdalih bahwa ada percakapan intim di dalam chat tersebut. Kemudian, Pitra juga menyoroti soal waktu yang terdapat dalam isi chatnya. Pitra Romadoni menyebut berdasarkan hasil otopsi keterangan itu pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Pitra Romadoni pun keceplosan saat menjelaskan waktu penemuan Vina dan jasad Eki di flyover Talun. Ia tak sengaja menyebut kalau Vina dan Eki malam itu kecelakaan dan jatuh. Namun, ia buru-buru membenarkan perkataannya dan menyebut Vina dan Eki terjatuh dari motornya. Sementara itu menurut Pitra berdasarkan waktu chatting, pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih mengirimkan pesan. Pitra juga mengaku curiga kalau isi chat dari hasil ekstraksi itu merupakan rekayasa. Ibtu Rudiana ternyata masih menjabat Kapolsek. Isu dicopot hingga diperiksa langsung oleh Kapolri ternyata hoaks. Kabar pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon dipastikan Polda Jabar tidak benar. Bahkan menurut kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana masih bekerja sebagai Kapolsek.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan Polda Jabar tidak menemukan informasi valid soal Ibtu Rudiana sudah diperiksa Kapolri soal kasus Vina langsung dicopot dari jabatan Kapolsek. Sebelumnya ramai diberitakan kabar Ibtu Rudiana dicopot dibocorkan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Ito Sumardi mengatakan Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Menurutnya pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu setelah ayah Eki dipanggil ke Bareskrim Polri. Menurut Ito, Rudiana sudah dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ia bahkan menyebut Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dikabarkan turun langsung memeriksa Ibtu Rudiana terkait kematian Vina dan Eki. Ito menuturkan pemeriksaan itu menunjukkan Kapolri betul-betul ingin mengetahui peristiwa yang terjadi dalam kasus Vina Cirebon. Usai diperiksa Kapolri, mantan Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota itu diperiksa tim khusus pada hari kedua. Pemeriksaan itu menyangkut informasi yang berkembang di masyarakat.